Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hai semuanya. Semoga kabar teman-teman hari ini sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Amin. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu tentang review jurnal yang berjudul Pengaruh Cara Pengemasan, Jenis Bahan Pengemasan, dan Lama Penyimpanan Terhadap Sifat Kimia, Mikrobiologi, dan Organoleptik Sifat Bandeng, Canos. Kami itu sendiri itu dari kelompok 2, yaitu beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Dila dan teman saya Lenipung Turunan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh cara pengemasan, jenis bahan pengemasan, dan lama penyimpanan terhadap sifat kimia, mikrobiologi, dan organoleptik sate bandeng. Nah, alasannya di sini, alasan penulis mengangkat penelitian ini untuk meningkatkan daya hasil perikanan serta penganekaragaman produk olahan ikan sehingga pemanfaatannya serta sumber proteinnya bisa lebih maksimal. Nah, selanjutnya itu pada pendahuluan. Sate bandeng merupakan produk semi basah yang cepat mengalami kerusakan dan mempunyai daya simpan sekitar 3 hari. Pengemasan sate harus sesuai dengan sifat yang dikemas, seperti PE dan PP merupakan kemasan plastik yang fleksibel untuk produk daging dan ikan. Nah, P itu sendiri adalah polietilen dan sedangkan PP adalah polipropilen. Sifat yang dimiliki oleh polietilen yaitu mudah dibentuk dan lemas, tahan terhadap basa, asam, alkohol, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Kedap air dan uap, daya rentan tinggi tanpa sobek. Sedangkan pada polipropilen yaitu mempunyai sifat sukar ditembus oleh uap air, tahan terhadap minyak dan lemak, permeabilitas terhadap uap air rendah, stabil pada suhu tinggi, dan mempunyai permukaan yang mengkilat. Nah, selanjutnya itu pada metodologi pelaksanaan penelitian, yaitu perlakuan disusun secara faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap dengan 2 undangan, yaitu faktor pertama adalah cara pengemasan yang terdiri dari 2 taraf, yaitu vakum dalam kurung F1 dan non vakum yaitu F2. Faktor kedua adalah jenis bahan pengenalan, yaitu terdiri dari 2 taraf, yaitu polietilen densitas tinggi atau J1 dan polipropilen J2. Lanjutannya itu faktor ketiga adalah lama penyimpanan yang terdiri dari 4 taraf, yaitu 3 hari yaitu L1, 6 hari L2, 9 hari L3, dan 12 hari L4. Data diolah dengan analisis sidik ragam. Kesamaan ragam diuji dengan uji Bartlett dan data dianalisis lebih lanjut dengan perbandingan dan polinomial ortogonal. Semua pengujian dilakukan pada taraf nyata 1% dan 5%. Hasil pembahasan. Kadar air pada sate bandeng tidak terdapat interaksi antara cara pengemasan, bahan pengemasan, jenis bahan pengemasan terhadap kadar air sate bandeng. Selanjutnya itu TVN pada sate bandeng terdapat hubungan interaksi antara cara pengemasan dan lama penyimpanan terhadap kadar TVN. TVN itu sendiri adalah total volatif nitrogen. Selanjutnya itu pada total mikroba anaerob fakultativia dipengaruhi oleh cara pengemasan tetapi tidak terdapat interaksi jenis bahan pengemasan dan lama penyimpanan.
Lanjutannya itu pada uji organoleptik. Pada aroma menunjukkan interaksi antara cara pengemasan, lama penyimpanan, dan jenis pengemasan terhadap sate bandeng. Sedangkan pada tekstur, terdapat interaksi antara cara pengemasan, jenis bahan pengemasan, dan lama penyimpanan terhadap tekstur ikan bandeng. Selanjutnya itu pada kesimpulan. Nah, di mana kesimpulan ini terdapat interaksi antara cara pengemasan, jenis peningkatan, total mikroba aerob, dan penurunan tekstur, serta terdapat hubungan interaksi antara cara pengemasan dan lama penyimpanan terhadap kadar TVN, aroma, dan penerima keseluruhan. Namun tidak terdapat interaksi cara pengemasan, jenis bahan pengemasan, dan lama penyimpanan terhadap kadar air dan total mikroba anaerob fakultatif sate bandeng. Nah, selanjutnya itu pada fakta unik bahwa ternyata ikan bandeng dapat dijadikan sate. Dan selama ini pikiran saya ikan bandeng hanya dapat dijadikan sebagai ikan parede, ikan bakar, dan ikan goreng. Ternyata ia bisa juga dijadikan sate. Nah, demikian presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dadah, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.